Hai, ketemu lagi di podcast Aku Mendengarmu. Kali ini nih kita mau kupas tuntas sesuatu yang, akrab banget lah di meja makan kita semua. Kerupuk, iya kan? Siapa sih yang nggak kenal renyahnya? Tapi, seberapa dalam Anda tahu cerita di belakangnya? Nah, sumber kita kali ini rangkuman dari artikel Kerupuk, Sejarah, Budaya, dan Inovasi Kuliner Indonesia. Jadi misi kita bareng-bareng ya, menggali lebih dalam nih. Dari mana asalnya, jenisnya yang banyak banget itu, sampai perannya buat budaya dan ekonomi kita. Semua dari kacamata sumber ini. Waktu baca rangkumannya saya, agak kaget juga ya. Ada bagian soal asal-usul. Sempat ada dugaan kaitannya sama relief Borobudur, itu kan abad ke-9 ya. Tapi sumber kita ini bilang, bukti dari catatan Tiongkok kuno abad ke-10, soal makanan renyah dari Jawa, itu malah lebih kuat katanya. Menarik loh ini detailnya buat Anda ketahui. Kayaknya kerupuk lahir bukan karena seni pahat dulu, tapi lebih ke kebutuhan praktis gitu ya. Gimana caranya biar bahan makanan awet. Kayak hasil laut atau pati kan banyak tuh, tapioka, sagu. Di iklim tropis gini kan lembab. Nah, pengeringan itu jadi solusinya. Tepat sekali. Dan artikel ini menekankan banget gimana pinternya orang dulu memanfaatkan bahan lokal. Ada singkong, sagu, udang, ikan. Itu kan adaptasi cerdas ya sama alam Nusantara. Catatan Tiongkok abad ke-10 itu jadi semacam penanda waktu yang lebih bisa dipegang lah dibanding interpretasi relief Borobudur yang menurut sumber ini masih debatable gitu. Jalur dagang kuno juga disebut punya peran tuh. Mungkin ada tukar-menukar teknik pengawetan makanan renyah di wilayah ini. Oh, jadi ada pengaruh luar juga ya selain inovasi lokal? Sumber ini juga cerita, awalnya ya semua manual banget, numbuk bahan, jemur di panas matahari. Iya, bener-bener tradisional. Baru deh pelan-pelan berkembang pakai alat-alat sederhana biar lebih efisien. Nah, ngomongin jenisnya nih, sumber ini nunjukin betapa kayanya kerupuk kita. Yang paling populer ya jelas lah kerupuk udang atau ikan, rasa gurih khasnya itu loh. That is delicious. Umami katanya. Umami, betul. Tapi ada juga kerupuk bawang, terus kerupuk putih atau puli. Nah, ini nih yang cerdas banget menurut sumber ini. Pakai nasi sisa, biar nggak mubazir. Iya, itu kearifan lokal yang luar biasa ya. Terus ada kerupuk singkong, sampai kerupuk kulit. Itu loh, rambak atau jangek. Teksturnya unik banget kan? Betul, kenyal terus garing gitu ya. Belum lagi yang khas daerah, kayak kemplang Paleman, pipih gitu dari ikan sama sagu. Dan inovasinya jalan terus loh. Artikel ini juga nyatet itu. Mulai muncul tuh varian baru pakai campuran sayur atau buah. Mungkin ngejar selera pasar atau biar lebih sehat gitu ya. Bentuk sama teksturnya juga macam-macam. Ada yang tipis kriuk, ada yang tebal padat. Sering jadi ciri khas daerah masing-masing. Dinamis banget kulinernya. Bener-bener nggak ada matinya ya inovasi kerupuk ini. Nah, ini poin penting juga yang ditekankan di artikelnya. Peran kerupuk itu lebih dari sekedar camilan. Udah kayak pelengkap wajib deh buat banyak makanan ikonik Indonesia. Contohnya apa tuh? Ya, nasi goreng, soto, gado-gado, hampir semua lah ya. Fungsinya itu nambah teksturnya sama bikin rasanya lebih kaya. Jadi terasa lengkap gitu hidangannya. Iya, setuju banget. Itu poin bagus dari sumber kita ya. Sensasi lengkap itu. Emang rasanya ada yang kurang gitu ya kalau makan soto, nggak ada kerupuknya di mangkok samping. We're missing something. Betul kan? Dan efeknya nggak cuma di lidah aja. Secara ekonomi nih, sumber ini menyoroti banget pentingnya industri kerupuk, terutama yang skala kecil menengah, UMKM di desa-desa. Ini nyiptain lapangan kerja banyak loh. Dari hulu, petani atau nelayan yang nyediain bahan baku, sampai ke hilir yang produksi, yang jualan. Wah, beneran jadi roda ekonomi lokal. Wah, nggak kepikiran sejauh itu dampaknya ya. Daya gimana? Disebut juga nggak di artikelnya? Ada. Artikel ini nyebut juga kalau resep kerupuk itu seringnya warisan turun-temurun. Jadi bagian dari identitas kuliner daerah. Bahkan di beberapa tempat, proses bikinnya itu bisa jadi ajang kumpul warga loh. Jadi memperkuat ikatan sosial juga. Wah, keren ya. Dari makanan bisa sampai ke situ. Tapi kan zaman berubah ya. Pasti ada modernisasi juga dong. Sumber ini bahas itu juga. Produksi sekarang banyak pakai mesin. Pengeringan juga nggak harus nunggu matahari terik. Udah ada oven. Kemasannya juga lebih canggih sekarang, biar awet. Betul. Terus muncul rasa-rasa baru kan, yang kekinian gitu. Balado, keju.
buat narik pasar anak muda mungkin ya? Iya, itu bagian dari adaptasi pasar. Tapi modernisasi ini ada tantangannya juga, seperti yang dicatat di rangkuman, isu kesehatan misalnya. Kan kerupuk identik digoreng ya, kalorinya tinggi. Ini jadi perhatian. Oh ya, bener juga. Makanya mulai ada inovasi kayak kerupuk panggang atau di oven, itu respons terhadap isu tadi. Tantangan lain ya, harga bahan baku utama kadang naik turun, udang, ikan gitu. Terus menjaga kualitas biar standar kalau produksinya udah gede. Dan ya jelas, persaingan sama camilan-camilan modern lain yang banyak baut sekarang. Kompleks juga ya tantangannya. Tapi kayaknya kerupuk kita lumayan tangguh ya. Buktinya, seperti disebut sekilas di sumber kita, kerupuk Indonesia, apalagi kerupuk udang, itu udah lumayan dikenal loh di dunia. Iya, betul. Dieksplor kemana-mana, disukai orang, terutama di negara yang banyak orang Indonesianya. Kadang malah di sana diadaptasi lagi rasanya. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari penelusuran sumber kita ini ya, jelas banget kerupuk itu jauh lebih dari sekedar kriuk-kriuk teman makan nasi. Ini tuh kayak artefak hidup gitu ya, merekam sejarah panjang adaptasi manusia, inovasi pangan, kekayaan budaya kita. Sekaligus denyut nadi ekonomi kerakyatan Indonesia. Dari cuma butuh pengawetan, jadi ikon kuliner. Luar biasa perjalanannya. Nah, ini mungkin ninggalin satu pemikiran menarik nih buat Anda bawa pulang. Di tengah gempuran tren makanan sehat, terus camilan-camilan baru yang aneh-aneh, itu gimana ya caranya kerupuk ini bisa terus berinovasi? Mungkin dari bahan, atau cara ngolahnya, atau cara nyajiinnya. Supaya apa? Supaya tetap relevan, tetap disukai, baik di negeri sendiri maupun di pasar global. Tapi, nah ini penting, tanpa kehilangan akar tradisinya. Gimana tuh caranya? Menarik buat dipikirkan. Jika ada materi atau topik lain yang menurut kamu menarik untuk dibahas di podcast ini, silakan tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka untuk masukan dari kamu.